Kalau ngomongin rekomendasi lagu-lagu depresi, kebanyakan pasti mikirnya lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang pakai lirik galau, yang melodinya sedih dengan tempo lambat atau instrumen piano. Banyak yang mengasosiasikan lagu tentang depresi dengan lagu yang berisi tentang ungkapan perasaan duka, sakit hati, atau kesedihan. Tapi tahu gak sih, lagu depresi dengan lagu sedih itu gak sama. Ngerasa sedih itu hal yang normal. Justru normal banget kalau saat mengalami hal buruk jadi ngerasa sedih. Kalau gitu, yang kayak gimana sih lagu depresi itu? Oh teman-teman, it's me Bay Lily, anak kimia penderita gangguan jiwa yang suka cosplay. Welcome to Magically Channel. Di channel ini, aku gak cuma bahas hal-hal berbau Jepangan seperti anime dan cosplay, tapi juga info terkait kesehatan mental seperti pengalaman aku ke psikiater dan aplikasi yang aku gunakan untuk konsul ke psikolog. Segitu aja openingnya, kita balik lagi ke video kali ini. Coba deh dengerin lagu-lagunya Linkin Park. Jarang banget menggunakan kata sedih di lirik lagunya. Tapi lebih banyak pakai kata-kata lain yang lebih ngegambarin kondisi depresi. Seperti kata nothingness yang berarti ketiadaan, stuck, hollow, and alone, terjebak, hampa, sendiri. The fault is my own, menyalahkan diri sendiri. Lirik bagian ini bahkan sampai dinyanyiin 2 kali di satu baris. Confused, hilang arah. In the end, it doesn't even matter. Merasa sia-sia. Ungkapan keinginan untuk menghilang atau mengakhiri hidup. Dan numb. Sumpah, ini banyak banget yang gak tahu kalau orang yang depresi itu bisa jadi mati rasa. Oke, rekomendasi lagu depresi dari Jepang yang pertama tentunya dari YOASOBI dong ya. Tapi bukan yang Yoru ni Kakeru. Aku yakin banget banyak di antara kalian yang udah tahu kalau lagu ini liriknya memang tentang bunuh diri. Keinginan untuk mengakhiri hidup emang jadi salah satu indikasi seseorang mengidap depresi. Tapi itu bukan satu-satunya ciri depresi. Merasa gak berdaya, stuck, kehilangan tujuan hidup, hampa, juga masuk ke dalam gejala depresi. Seperti yang tertuang dalam lirik lagu Gunjo. Aku kasih tahu ya, Gunjo adalah lagu YOASOBI pertama yang langsung ngeklik dari pertama kali dengerin. Meskipun ya, saat itu ngerti artinya aja enggak. Setelah tahu makna liriknya, aku jadi makin ngerasa relate sih dengan lagunya. Gak banyak orang yang tahu kalau Gunjo juga lagu tentang depresi. Wajar sih, karena orang-orang masih belum terlalu familiar dengan depresi. Betul sih, zaman sekarang awareness terhadap kesehatan mental sudah meningkat. Tapi baru sampai situ. Belum sampai ke level pemahaman. Jadi sangat wajar orang-orang yang udah tahu liriknya pun masih gak sadar kalau ini lagu tentang depresi. Lirik di bait pertama menggambarkan bagaimana society saat ini yang udah menormalisasi kehidupan monoton. Menjalani kehidupan membosankan yang sama setiap hari udah dianggap wajar, terutama di kota-kota besar. Kalau ini jadi wajar, terus masalahnya di mana? Ngelakuin hal yang sama setiap hari bikin otak kita jadi terlalu sedikit dapat stimulus. Ini bisa bikin orang hilang keinginan dan merasa terperangkap, yang jika tidak ditanggulangi bisa berujung pada depresi. Selain itu, mengabaikan rasa jenuh terus-menerus atau menganggap bosan adalah sesuatu yang wajar, artinya kita udah mengabaikan kebutuhan emosional yang harusnya dipenuhi. Sama kayak perut kamu yang kalau lapar keroncongan, terus kamu abaikan dengan cara nggak makan. Akhirnya kan jadi sakit. Mental juga sama kayak gitu. Wah, ini dari judulnya aja sebetulnya udah mengarah depresi sih. Kalau dari sudut pandang aku, loser yang dimaksud dalam lagu ini bukan tentang orang yang berkelakuan pecundang, kayak gak mau usaha, pinginnya serba instan dan bisanya cuma ngeluh.
Tapi bisa aja tentang orang yang ngerasa kalau dirinya adalah pecundang, ngerasa hidupnya gagal dan udah gak ada harapan lagi meskipun sebetulnya enggak. Tapi ya emang gitu yang dipikirin orang yang depresi. Cenderung memiliki pandangan negatif gak cuma tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang lingkungan dan masa depan. Salah satu lagu yang ada di happy playlistnya aku. Lagu ini punya melodi yang menarik dan di awal sempat kena prank. Gara-gara kalau kamu dengarnya pakai headset, itu cuma diputar di sisi kanannya aja. Bait pertama. Aku sudah tidak ingat lagi sebanyak apa aku meringkuk dari aroma menyesakan yang begitu familiar ini. Isi hatiku mengalir sia-sia. Bait selanjutnya. Kumohon dengarkan permintaan terakhirku. 10 detik saja sudah cukup bagiku. Jadi ceritakan seperti apa diriku. Di lirik ini ada kata-kata permintaan terakhir. Emang mau pergi kemana sih sampai permintaan ini dijadiin permintaan terakhir? Pertama kali denger nai-nainya Reona itu di anime Shadow House karena dipakai sebagai soundtrack ending di season 1-nya. Animenya menurut aku agak underrated ya, padahal menurut aku ceritanya bagus. Ini juga lagu yang langsung ngehook dari pertama musiknya dimainin. Impresi pertama aku lagu ini bener-bener pas banget dijadiin sebagai soundtracknya Shadow House yang temanya memang gelap. Tapi aku gak nyangka sih liriknya lebih gelap lagi, tentang bagaimana rasanya hidup di bawah kontrol layaknya boneka. Gak bisa bahagia, tapi juga gak boleh ngerasa sedih, terkekang, dan gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan disuruh bersyukur karena setidaknya masih diizinin hidup. Padahal hidup yang dijalanin gak ada artinya, karena cuma hidup sebagai boneka. Seumur hidup, orang ini harus menjalani kehidupan yang orang lain tentukan. Tertekan, gak bisa menemukan jalan keluar dan gak tahu kemana harus meminta tolong. Yang dipikirkan hanya bagaimana caranya mengakhiri kehidupan tanpa arti ini. Fansnya Chainsaw Man, sini maju semua, kumpul kalian, karena lagu selanjutnya ada Kickback. Jujur animenya aku gak nonton karena terlalu triggering sih buat aku. Jangan bilang kalian gak setuju ya kalau soundtracknya juga sama triggeringnya. Ya sebenarnya terserah sih. Setelah baca liriknya ini malah ngingetin aku sama toxic positivity, dimana kita dipaksa buat selalu berpikir positif sampai menekan emosi negatif. Seperti kata-kata, jangan nyerah ya, sabar, nanti juga kamu berhasil. Atau kata-kata, ayo, kamu pasti bisa kok. Ucapan ini sebenarnya gak membantu. Ada kalanya kita harus tahu kapan saatnya untuk berhenti dan menerima kalau kita sudah gagal. Bukan karena usaha kita yang kurang keras atau tekad kita yang kurang bulat. Tapi ya, kegagalan memang bagian dari kehidupan yang wajar dan gak seharusnya kita merasa malu ketika gagal. Kebahagiaan sederhana jadi begitu rumit karena harus ngikutin standar sosial. Ada juga yang sampai memilih melukai diri karena bagi mereka sakit fisik gak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan hati mereka. Hidup rasanya seperti neraka yang menyiksa, dan kondisi ini gak akan berhenti sampai rest in peace. Bukan begitu? Waktu nyusun materinya, jujur aku sempat maju mundur buat masukin lagu ini ke dalam rekomendasi. Soalnya menurut aku liriknya cukup kontroversial. Lagu ini sangat menyuarakan isi hati anak-anak korban toxic parenting. Orang tua macam ini berhasil membuat anaknya menyesal sudah terlahir di dunia ini. Selamat ya, Bapak Ibu orang tua toksik sudah menciptakan neraka di kehidupan buah hati Anda. Buat kalian yang punya keluarga yang harmonis, mungkin akan sulit relate sama lagunya. Tapi buat kalian yang sudah jadi korban, tapi berhasil di brainwash oleh orang tua toksik kalian, pasti bakalan denial dan nyebut penulis lagu ini anak durhaka. Nggak tahu diuntung. Apalagi. Anak dakjal. Oh ya, penghuni dasar neraka. Lagu tuyul lainnya yang juga aku rekomendasiin judulnya Kurabera Reko.
Lagunya tentang anak yang hidupnya selalu dibanding-bandingin. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Kalau kamu jadi ngerasa insecure, jadi takut ketemu orang banyak, kayak acara kumpul keluarga besar misalnya, kehilangan kepercayaan diri, karena selalu dibanding-bandingin, pasti bakal really relate banget sih sama lagunya. Memacu anak supaya punya daya juang tinggi emang baik, tapi bukan dengan cara banding-bandingin anak, karena ini bisa berakibat buruk ke mental anak. Mungkin efeknya nggak langsung kelihatan, tapi setelah dewasa bakal kerasa tuh. Jadi sulit gaul, susah blending dengan society, ya jadi ngerasa insecure yang bisa memicu anxiety dan depresi. Sebenarnya selain dua judul tadi, masih ada lagu-lagunya Tuyu yang menurut aku ngegambarin depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Seperti Kakuni to Warteiru, Hitori Bochito Mirai, Ano yo Iki no Basuni Notte Saraba, terus ada Dorei Janai Nara Nan Desu Ka, Shuten no Saki ga Aru Toro Suru Naraba, Namikare, dan Kakuren Bochi. Nah, dari semua rekomendasi aku, kira-kira mana nih yang paling kalian suka? Kalau aku udah pasti Gunjo dari Yoasobi, terus Naine-nya Reona, sama Kafein dari Akiyama Kiro. Kalau kalian gimana? Komen ya. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi lain yang belum sempat aku bahas di video, kasih tahu juga ya di komen. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Terus buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!